Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas ya. Ini masih dalam bab 2 ya. Meneruskan materi yang kemarin. Nah, akan tetapi sebelum materi hari ini teacher berikan ya, langkah baiknya marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tersebut, hari ini kita akan dipermudahkan dalam memahami dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, silahkan buka buku paket masing-masing pada halaman 17. Nah, kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Shadaqallahul azim. Nah, itulah tadi kiranya ya pembacaan surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak teacher di sini udah ada yang tahu atau belum? Surat Al-Ikhlas itu artinya apa ya? Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Diturunkan di kota Makkah. Nah, Al-Ikhlas artinya memurnikan Allah, dalam mengesakan Allah. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu termasuk surat Makkiyah. Nah, turunnya apa berarti? Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ini termasuk surat pendek ya, anak-anak. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, insya Allah semuanya pada hafal ya surat Al-Ikhlas. Nah, hanya 4 ayat ya. Mari kita menghafal surat Al-Ikhlas bersama-sama. Oke, dilanjutkan pada halaman 19 ya. Pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Nah, di sini teacher sudah merangkumkan ya. Yang pertama itu Allah hanya satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa, hanya satu. Coba bayangkan ketika Allah itu ada 2. Ketika akan memutuskan sesuatu ya, apabila satunya tidak setuju, nah apa yang akan terjadi pada kita ya? Pasti mereka akan berantem. Nah, maka dari itu Allah itu hanya satu. Nah, kemudian pesan yang kedua yaitu Allah tempat bergantung. Ya, kita selalu memohon hanya kepada Allah. Karena apa? Allah yang maha sempurna. Allah maha segala-galanya. Allah maha kaya, Allah maha merajai. Nah, maka dari itu kita hanya boleh bergantung hanya kepada Allah. Kemudian Allah tidak ada tandingannya, ya. Allah itu tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa atau yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah tidak punya sekutu. Nah, Allah itu tidak punya musuh. Allah itu ya hanya Allah ya. Allah yang berkuasa, Allah yang maha menghendaki. Nah, maka dari itu kita hanya harus bergantung kepada Allah. Nah, orang yang bergantung hanya kepada Allah tidak akan membawa dirinya kepada kekecewaan ya. Beda lagi kalau kita bergantung kepada sesama manusia. Nah, terkadang ketika kita sudah mengharapkan kepada sesama manusia, ternyata manusia tersebut mengecewakan kita. Nah, itu yang biasanya hal terjadi. Nah, beda kalau kita bergantung hanya kepada Allah. Nah, tidak ada tandingannya. Ya, Allah tidak ada tandingannya. Ya, maka dari itu, ya marilah kita setelah mengetahui pesan-pesan
yang ada dalam surat Al-Ikhlas ya, kita sebisa mungkin menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ya, pada halaman 20 ya, ada sikap percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya kepada kemampuan diri sendiri, bahwa kita itu bisa ya. Jangan pernah bilang bahwa diri kita itu tidak bisa kalau belum mencoba. Nah, harus belajar. Nah, anak muslim ya yang cerdas harus punya sikap percaya diri. Istilah trennya itu pede, harus pede. Kemudian ya, di situ juga rajin belajar. Apa itu rajin? Rajin adalah tekun dan ulet, bersungguh-sungguh ya dalam menggapai sebuah keinginan. Nah, rajin itu berarti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Istilah lainnya atau istilah kerennya itu disiplin. Ketika kita waktu sholat harus langsung sholat. Ketika waktu makan harus langsung makan. Supaya apa? Waktu kita tidak terbuang sia-sia. Oke, untuk tugas hari ini ya, mengerjakan pada halaman 23, 24, dan 25, yaitu uji kemampuan. Dari Teacher Zakia, Teacher akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.